Saya ingin semuanya melihat Quran surat Al-An'am ayat yang ke-127 dulu. Sebagaimana saya janjikan, hari ini saya akan berbicara 111 sampai 129. Sekalipun nanti mungkin kita tidak akan bicara seluruhnya, tetapi temanya mudah-mudahan masuk dan kita bisa tuntas melakukan suatu pembicaraan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Saya mulai dari ayat 127. Lahum darussalam, bagi mereka tempat yang damai. Saya terjemahkan darussalam itu artinya tempat yang damai, tempat yang bebas. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita mungkin sering merasa gelisah dan merasakan seakan-akan kedamaian sedang hilang dari diri kita. Betul? Terkadang kita merasa paling sial, kita merasa paling miskin, kita merasa paling lemah, kita merasa paling yang bersifat negatif semuanya. Sadarilah oleh diri kita, dan seharusnya kita segera menemukan penyebabnya. Penyebab utamanya dari semua itu adalah karena kita tidak memiliki kerelaan. Lahum darussalam, bagi mereka tempat yang penuh dengan kedamaian. Saya tahu tidak semua orang yang hadir di tempat ini, di masjid ini sekarang sedang berada dalam keadaan damai. Mungkin juga ada yang sedang merasakan galau. Dan saya tahu itu, dan energinya sangat terasa. Sebetulnya saya bisa mengatakan pada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saat ini juga Bapak Ibu akan memasuki Darussalam. Kalau Bapak Ibu saat ini juga merelakan semuanya. Kalau saat ini juga merelakan semuanya. Ya, bukan demi saya, tetapi demi Darussalam, supaya kita selalu tinggal di tempat yang damai. Tempat yang damai tidak ada di luar kita. Tempat yang damai ada di dalam diri kita. Saat dimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Ketika kita sering menjadi orang lain dan kita sering berubah dengan apa kata orang lain tentang diri kita, sebetulnya kita sedang tidak berada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita keluar dari diri kita sendiri, kita akan menjadi siapa saja. Ketika kita mendengarkan bisikan-bisikan yang negatif yang datang pada diri kita, kita akan menjadi siapa saja dan kita akan menjadi apa saja. Lalu kita kehilangan menjadi diri kita sendiri. Dan saat itu pasti kita berada dalam keadaan galau. Oke, saya ingin mengajak kita semua sebelum memasuki ayat-ayat yang selanjutnya untuk memasuki Darussalam. Ayo kita masuk dulu tempat yang penuh damai, dan tempat itu adanya di dalam diri kita. Dan tempat itu selama ini ditempati oleh sampah-sampah spiritual yang kita hadirkan pada diri kita. Dan sampah itu lewat mulut kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat pikiran kita, lewat panca indera kita, semua masuk dan kita mengizinkannya. Dan sekarang kita izinkan semuanya keluar dari diri kita, keluar dari diri kita. Jangan ada sedikit pun. Ketika sampah-sampah itu diizinkan keluar dari diri kita, maka saat ini pula kita akan berada dalam keadaan damai. Ayo rasakan. Dan untuk mengeluarkannya, ucapkan istighfar 3 kali dengan sepenuh hati kita. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, izinkan semua sampah-sampah spiritual yang pernah masuk ke dalam diri sejatiku untuk keluar
saat ini juga. Aku ingin bersamamu dalam keadaan damai. Alhamdulillah. Kita teruskan. Bagi mereka Darussalam inda rabbihim, dari sisi Tuhannya, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal yang selalu mereka kerjakan. Selanjutnya silakan mundur ke belakang ke ayat 126. Wa hada siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Tuhanmu. Wa hada siratu rabbika, inilah jalan Tuhanmu. Mustaqima, yaitu jalan yang senantiasa tegak berdiri, jalan yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumin yatadzakkarun, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk kaum-kaum yang senantiasa belajar, kaum-kaum yang senantiasa bisa membelajarkan diri kita untuk selalu belajar. Ternyata belajar itu dimensinya luas. Diam saja, kalau tidak kita membelajarkannya, kita tidak akan pernah bisa diam. Padahal diam itu kesempatan di mana kita bisa mendengar suara kebenaran dari dalam diri kita. Saat di mana kita tidak bisa diam, semua yang dari dalam tidak terdengar, dan semuanya harus dipelajari. Mudah-mudahan kita menjadi pembelajar yang progresif. Setiap saat kita senantiasa belajar. Kalau kita sadar setiap saat kita sedang belajar, maka ketika kita berhadapan dengan peristiwa apapun, kita akan selalu mendapatkan pelajaran. Karena kita sadar bahwa kita ada di dalam suatu ruang di mana kita sedang belajar. Peristiwa yang hadir pada diri kita adalah guru-guru kita yang sedang mengajarkan kita secara langsung. Itulah orang yang beruntung dan tidak pernah rugi. Maka mereka yang melewatkan setiap peristiwa untuk tidak belajar dan dia tidak mendapatkan pelajaran, waktu dalam kehidupan ini hanya habis begitu saja, tapi dia tidak pernah berubah. Makanya orang yang senantiasa belajar setiap saat pasti akan selalu melalui suatu perubahan di dalam kehidupannya. Kualitas kehidupannya dari hari ke hari akan terus meningkat. Kualitas ruhaniahnya dari hari ke hari akan terus meningkat. Itulah orang-orang yang senantiasa belajar. Dan ternyata Allah mengatakan jalan Tuhan itu hanya miliknya mereka-mereka yang belajar. Baik, saya ingin tunjukkan. Selama ini kita sudah tahu secara syariat jalan Shiratal Mustaqim. Rambut yang dibelah 7 itu jalan syariatnya. Bisa jadi secara syariat kita mengaku berada di situ, tapi secara hakikat sesungguhnya kita tidak berada di situ. Kita mengatakan diri kita berada pada jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, pengakuan kita. Tetapi belum tentu saat kita mengatakan bahwa kita sedang berada di jalan itu, kita sedang berada di jalan itu. Mungkin kita sedang di persimpangan jalan yang lain. Kenyataannya kita selalu berada dalam keadaan tidak tenang. Orang-orang yang sedang berada di jalan Shiratal Mustaqim, dia senantiasa berada dalam keadaan damai. Karena Allah mengatakan di ayat 126, 127, ini satu paket. Mari kita baca seutuhnya sekarang. Dan inilah jalan Tuhanmu. Wa hadza siratu rabbika mustaqima, yaitu jalan yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkarun, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mau belajar. Siapa orang yang mau belajar? Adalah orang yang setiap saat dia senantiasa mengambil pelajaran.
Karena dia senantiasa belajar. Ya. Kita sering melewatkan waktu dalam kehidupan ini tanpa belajar. Kita sering melewatkan waktu dalam kehidupan ini tanpa mengambil pelajaran. Akibatnya waktu habis, sementara kelas kita tetap di situ-situ saja. Kelas sabar kita di situ saja. Kelas ikhlas kita di situ saja. Kelapangan dada kita pun dari waktu ke waktu di situ saja. Tidak berkembang. Tidak ada yang tumbuh pada diri kita. Tidak ada yang tumbuh. Karena kita tidak pernah belajar. Nah, Allah katakan di ayat ini untuk mereka-mereka yang mau belajar, maka Allah katakan lahum darussalam. Lahum darussalam. Bagi mereka senantiasa ada tempat yang damai. Ya, ternyata tempat yang damai hanya untuk pembelajar. Tempat yang damai hanya untuk mereka-mereka yang mau belajar. Yang sering keluar dari kelas, bolos, tidak mau belajar, tidak memperhatikan gurunya yang sedang mengajar, dan guru itu adalah peristiwa itu sendiri, maka setiap kali ada waktu ujian, selalu saja dia tidak lulus dan tidak naik kelas. Ketika diuji kesabarannya, gak naik. Ketika diuji keikhlasannya, gak naik. Ketika diuji kearifannya, gak naik. Ketika diuji kebijakannya, gak naik. Ketika diuji kelapang dadaannya, gak naik. Masih reaktif. Masih sering mengizinkan dirinya menjadi tong sampah untuk menampung sampah-sampah spiritual yang hadir pada dirinya. Jadi kita terus-menerus berada dalam lembah kebinasaan. Lalu kita kemudian berangan-angan dengan waktu. Kali aja besok saya damai. Kali ada lusa saya damai. Oh, kali aja setahun lagi saya lebih baik. Kali aja 2 tahun lagi saya lebih baik. Dia berangan-angan untuk menjadi lebih baik hari esok, yang belum tentu esok dia masih hidup. Dan dia tidak memutuskan saat ini damai. Padahal yang harus kita peluk saat ini adalah kekinian. Kita cuma punya waktu baru 24 jam ke depan. Karena besok, lusa apalagi, belum tentu kita masih memeluk waktu yang Tuhan berikan pada diri kita. Putuskan saat ini juga, saya berada dalam tempat yang damai. Saya tak akan mengizinkan sakit hati masuk ke dalam diri saya. Saya tak akan mengizinkan kemarahan masuk pada diri saya. Saya tak akan pernah mengizinkan sedetik pun untuk marah, apalagi terpancing untuk mengotori jiwa saya. Makanya Allah senantiasa berulang-ulang mengatakan, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan merugilah mereka-mereka yang senantiasa mengotorinya. Yang membersihkan jiwa adalah yang tidak mengizinkan sakit hati, kebencian, dan lain-lain masuk ke dalam dirinya. Mereka-mereka yang senantiasa menyucikan jiwanya, itulah. Dan mereka-mereka yang senantiasa mengotori jiwanya, selalu mengizinkan semuanya. Ketika kegagalan datang, dia larut dalam kegagalan dia mengizinkan larut di situ. Ketika ada kata-kata buruk, dia mengizinkan kata-kata itu masuk ke dalam dirinya, dan dia menjadi marah, dan dia mengizinkan dia marah. Dia mengizinkan dirinya untuk masuk kepada lembah kehinaan. Subhanallah. Itu terkadang tidak kita sadari. Lalu jarang kita sadari kalau itu merupakan suatu bibit-bibit yang sangat buruk untuk pertumbuhan spiritual kita. Sekali lagi, saya ingin menggandengkan dulu ayat 126 dengan 127. Mereka-mereka yang senantiasa berada di jalan yang lurus, mereka yang senantiasa berada di dalam Shiratal Mustaqim, baik secara syariat maupun secara hakikat, bukan sekedar melakukan laku itu, tetapi sebenarnya dia berada di dalam jalur itu, maka Allah akan memberikan tanda-tanda kepada orang itu, dan tanda-tanda itu akan menjadi suatu pelajaran, dan pelajaran itu akan mengantarkan dia pada Darussalam, pada tempat yang damai.